Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irlanda selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kelompok 1? Dalam kesempatan ini Bapak, sedikit saya mau minta waktu sebentar, bisa Pak Irlanda? Oke, terima kasih ya Bapak. Di sini saya akan melaksanakan ini Pak, wawancara kepada Bapak selaku kepala sekolah saya. Yang pertama Bapak, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, dunia itu sebagai seorang pemimpin sebuah instansi pendidikan itu pasti ada beberapa ragam kasus yang akan dihadapi, begitu kasus yang benar-benar keduanya saling bertentangan atau dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam hal ini. Indikasi kasus yaitu harus ada syarat kasus merupakan dilema etika atau bukan, itu disitu karena apa? Tentunya dengan adanya langkah serta norma-norma yang baru atau yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan adalah kasus dilema. Atau sebaliknya, jika syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka kasus itu termasuk kasus ya, terima kasih Bapak, cukup jelas ini. Yang selanjutnya ya Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, informasi itu jika menghadapi kasus-kasus tersebut dunia etika, saya akan mempertimbangkan kedua yang sama-sama benar tersebut memberikan faktor apa atau tidak, apa kepentingan perorangan atau banyak orang, terus mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, serta rasa adil atau keadilan, ataukah berdampak untuk saat ini atau Oh iya Bapak. Ini untuk langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu ya itu antara lain yaitu suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan hidup dan juga berjalan yang kasus itu berhubungan dengan berdasarkan fisik berpikir berbasis hasil, lalu keputusan ditinjau kembali dengan berbagai pertimbangan yang ada serta keyakinan benar itu ada insya Allah dalam dunia baik. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang dapat diperlukan. Sekarang hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, untuk pengambilan dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang paling efektif yang perlu saya lakukan yaitu dengan menyederhanakan pokok permasalahan serta membangun kebijaksanaan. Untuk selanjutnya ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima. Proses itu dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan. Itu
itu menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati. Oke, ya Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya lagi Bapak, ini masih ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Sebenarnya itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan saja tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus agar tercipta suatu lingkungan sekolah yang sehat kondusif bagi semua warga. Oh iya, ya Pak, terpuaskan ini. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Sebenarnya faktor-faktor yang perlu yang ada itu antara lain yaitu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, pemahaman tentang teori pengambilan keputusan, serta faktor-faktor lain untuk mempermudah dan membantu dalam pengambilan. Oke, Bapak. Ini masih ada satu pertanyaan, Bapak ya. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? itu yang bisa saya petik yaitu dalam pengambilan sebuah keputusan yaitu apa mengidentifikasi jenis kasus yang bisa dilakukan secara awal dengan melakukan pengujian serta melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan dipilih sehingga keputusan itu bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan masyarakat. Oke, Bapak. Sekiranya untuk wawancara saya pada pagi hari ini, Bapak, telah selesai dan mungkin sudah terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan saya. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah SD Negeri Kelapok 1, Bapak Herlandes Hartadi, Sarjana Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lili. Mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini saya boleh minta waktunya secukupnya Pak Lili. Oke. Dalam kesempatan kali ini Pak Lili, saya Muhammad Mujahidin, PGB Angkatan 11 dari SD Negeri Kelapok 1. Di sini saya mau mewawancarai Pak Lili selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kelapok 2. Nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti supaya dijawab dengan sebaik mungkin ya Pak Lili. Saya mulai Pak Lili. Selama ini bagaimana Pak Lili dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Lili? Ya, jadi kasus-kasus itu sering terjadi baik itu anak-anak atau teman-teman guru. Cara kami atau cara saya mengidentifikasi dilema etika tersebut dengan cara koordinasi dengan bapak ibu atau anak-anak yang saat itu terjadi dilema sehingga bisa nantinya untuk bisa mengambil langkah dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Lili,
selama ini Iya. bagaimana Pak Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Lili, terutama yaitu di SD Negeri Kelompok 2, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Lili. Jadi ini memang terjadi di hasil kami suatu misal. Jadi di Jawa itu ada yang berpendapat untuk anak-anak yang menang lomba itu diberikan hadiah berupa sepatu. Di satu sisi suatu bendahara itu kurang setuju. Di sini kurang setujunya dengan dasar atau alasan dana bosnya memang sulit. Sehingga secara menjalankan pengambilan keputusan dengan cara berkoordinasi dengan Bapak Ibu bersamakan, kemudian cari permasalahannya baru mengambil. Sangat luar biasa nih kita ini. Untuk selanjutnya Pak Lili, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Lili lakukan selama ini? Iya, langkah-langkah yang saya lakukan itu prosedurnya melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan atau dua pihak yang mempunyai apa itu pandangan pendapat yang merupakan pilihan tersebut, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada, misal dengan ketua KPS tentang permasalahan tersebut, mencari solusi sehingga dari kedua belah pihak itu bisa menerima. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Lili anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika tersebut, Pak Lili? Yang saya anggap efektif yaitu di mana pengambilan keputusan tersebut itu bisa diterima dua pihak. Itu mungkin yang saya anggap efektif. Kadang memang pengambilan keputusan itu ada juga yang salah satu pihak itu kurang bisa menerima, sehingga bisa terpuaskan Iya, semuanya. betul. Betul. Selanjutnya ini Pak Lili, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika tersebut, Pak Lili? Tantangannya ya tadi memang pengambilan keputusan kadang tidak mungkin bisa memuaskan atau bisa diterima antara dua pihak, sehingga itu merupakan tantangan. Bagaimana caranya supaya pengambilan keputusan itu bisa diterima oleh dua pihak dengan senang. Luar biasa ini. Saya lanjutkan Pak Lili ya. Apakah Pak Lili memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah Pak Lili langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Lili? Untuk jadwal kami yang jelas kami pengambilan keputusan tersebut dengan cara kondisional. Permasalahan tersebut itu termasuk permasalahan yang urgent atau tidak. Andai saja itu memang urgent, memang harus segera mengambil keputusan agar permasalahan itu. Jadi tidak ada jadwal. Oh gitu ya Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Lili dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ini suatu misal contoh anak kelas 5 kemarin itu memasakkan kaca kelas. Di situ tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mau mengakui kalau dirinya yang memasakkan kaca tersebut. Memang saat itu mereka bermain sepak bola di dalam kelas, sehingga apa
menggunakan kaca etalase. Dari hal ini, di 5 etika ini, cara yang saya lakukan yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan guru kelas yang pertama. Yang kedua dengan siswa-siswa kelas 6, koordinasi dengan siswa kelas 6 mencari sumber atau mencari dukungan berita atau yang sebenarnya terjadi itu bagaimana, sehingga baru bisa kita memutuskan suatu kalimat kita tersebut dengan Ya Pak Lili. Luar biasa ini Pak Lili. Terakhir Pak Lili ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Lili petik dari pengalaman Pak Lili mengambil keputusan di 5 etika? tahun dari kejadian-kejadian di 5 etika bisa saya ambil pembelajaran. Yang pertama, koordinasi dengan teman-teman yang lain, terus bisa gimana mengambil keputusan yang bisa diterima dua belah pihak dengan senang hati, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang Ya, terima kasih Pak Lili atas wawancara pada pagi hari ini. Saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Lili. Nanti semoga dari jawaban-jawaban Pak Lili bisa menjadi bekal saya di SD saya, walaupun saya kan guru Pak Lili ya. Nanti kan bisa saya terapkan kepada siswa, mungkin teman sejawat. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Saya cukupi sekian. Saya ucapkan terima kasih waktu yang telah diluangkan. Saya ucapkan terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.